Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan materi berikut ini. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kajian Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan hadis tentang menjalin kebersamaan melalui toleransi. Namun sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita membaca Quran Surat Yunus ayat 40-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Asbabun nuzul Quran Surat Yunus ayat 40-41. Ayat ini tidak memiliki sebab yang khusus. Tema surah ini antara lain membuktikan kebenaran Al-Quran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta isi kandungannya yang syarat dengan tuntunan, pedoman, dan arahan yang penuh dengan hikmah. Ayat ini juga mengingatkan kita sebagai generasi yang baru untuk tetap istiqomah dan konsisten di jalan kebenaran, karena kebenaran pasti menang. Isi dan kandungan ayat tersebut. Yang pertama, di antara orang-orang musyrik, ada yang meyakini kebenaran Al-Quran lalu bertaubat, ada pula yang tetap dalam kemusyrikannya, meskipun mereka meyakini kebenarannya. Kedua, dalam realitas kehidupan, banyak kita jumpai orang yang menurut pandangan manusia terlihat berbuat baik, namun di dalam hatinya ternyata riya, pamer, dan ingin dipuji oleh manusia. Ketiga, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganiaya diri, dan menentang hukum-hukumnya, termasuk dalam kategori perbuatan merusak di muka bumi. Yang keempat, kewajiban Nabi Muhammad SAW hanyalah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung peringatan, janji, dan pokok-pokok ajaran yang menjadi pedoman hidup di dunia maupun di akhirat. Kelima, Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka, walaupun mereka tetap mendustakan Al-Quran dan menyekutukannya. Dan keenam, setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing, dan tidak dibebani dosa atau siksa atas kesalahan orang lain. Arti dari Quran Surat Yunus tersebut, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka mendustakan kamu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan,
dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 40-41. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat tersebut. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan peringatan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berusaha melakukan perbaikan dan kemaslahatan, serta menjauhi perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Ketiga, tetap bersemangat dan tidak berputus asa dalam berdakwah. Keempat, tidak menggunakan cara paksa dan ancaman, apalagi kekerasan dalam menjalankan dakwah. Kelima, tetap menjaga kesantunan dalam bertutur kata dan bertindak, meskipun orang yang kita ajak menolak ajakan tersebut. Berlanjut ke kajian hadis tentang toleransi. Haddasana Adam, haddasana Syu'bah, haddasana Amr bin Murrah, qala sami'tu Abdurrahman ibni Abi Layla qala kana Sahl bin Hunayfin wa Qais bin Sa'din qa'idaini bil Qadisiyah famarru alaihima bi janazatin faqama faqila lahuma innaha min ahlil ardi ay min ahli zammati faqala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marrah bihi jinazatun faqama faqila lahu innaha jinazatu yahudiyyin faqala alaysat nafsan. Arti hadis tersebut, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Amr bin Murrah, berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Abu Layla berkata, suatu hari Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad sedang duduk di Qadisiyah, lalu lewatlah jenazah di hadapan keduanya. Maka keduanya berdiri. Kemudian dikatakan kepada keduanya bahwa jenazah itu adalah dari penduduk asli atau dari ahlu zimmah. Maka keduanya berkata, Nabi SAW pernah jenazah lewat di hadapan beliau. Lalu beliau berdiri. Kemudian dikatakan kepada beliau bahwa itu adalah jenazah orang Yahudi. Maka beliau bersabda, bukankah ia juga memiliki nyawa? Isi dan kandungan hadis tersebut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memberi contoh cara menghormati jenazah dengan berdiri. Kedua, perintah menghormati orang lain yang sudah meninggal dunia. Ketiga, perintah menghormati orang lain meskipun berbeda keyakinan, dalam kurung toleransi. Keempat, berdiri merupakan salah satu cara menghormati jenazah yang sedang lewat. Kelima, pemeluk agama Yahudi dan agama lain juga sama-sama manusia yang harus dihormati secara wajar. Pengertian toleransi. Menurut Ensiklopedia Indonesia, kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerer, yang artinya menanggung atau menahan, sedangkan makna dalam konteks pergaulan bermasyarakat adalah sikap membiarkan orang-orang yang mempunyai keyakinan lain dan menerima kenyataan tersebut, karena mengakui hak kebebasan setiap orang dalam hal keyakinan hatinya. Batas-batas toleransi. Yang pertama, setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agamanya itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadah dengan cara tersendiri yang dibebankan
serta menjadi tanggung jawab orang yang memeluknya. Kedua, toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan dari sikap keberagaman dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Pengertian menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan adalah sikap mental dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, ekonomi, keturunan, ras, suku, dan perbedaan agama. Adapun hal-hal yang dapat menciptakan kerukunan, yang pertama, silaturahmi dengan keluarga dan tetangga. Kedua, tolong-menolong antar sesama. Ketiga, menghormati dan menaati aturan-aturan yang dibuat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keempat, saling menyayangi dan mengasihi antar sesama. Adapun manfaat menjaga kerukunan, yang pertama, terciptanya stabilitas nasional. Kedua, dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan membahayakan bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Ketiga, terhindar dari perpecahan. Oke, anak-anakku sekalian, untuk quotes kita hari ini, agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah segera fahamkan. Dan bagi yang sudah paham, semoga bisa membantu temannya agar lebih cepat paham. See you the next video. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.